gajah adalah pada masa itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Abraham yang menggunakan gajah untuk berusaha menghancurkan Ka'bah. Lanjutkan mengira. Oke, yang hafal surat Al-Fil. Oke, maju sini. Selanjutnya, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh pembina OSIS, bahwa mulai minggu ini, berarti mulai Senin kemarin, eskul kita sudah mulai dibuka kembali. Mudah-mudahan ceramah ini nanti menjadi pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita, kemudian menambah semangat keimanan kita, semangat ibadah kita, dan mohon nanti sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam jawaban yang benar, ada yang kurang tepat. Apa? Ada yang secara umum kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi secara kaidah bahasa Arab ada alif lam samsiyah, ada nakirah wa ma'rifah. Maka yang paling tepat yakni menjawab dengan menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbul witra. Allah itu menyukai yang ganjil. Salam baru 2 kali, kita ganjilkan 3 kali. Tapi jawabannya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang ikhlas menjawab tadi Allah mudahkan urusannya. Guru yang ikhlas menjawab Allah lunaskan hutangnya, kreditnya. Karena Ustaz khawatir pernah menemukan siswa dengan siswi yang memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang menjawab karena tidak menggunakan alif lam atau tidak menggunakan tasdid alif lam tadi, dia jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau ada alif lam tak mungkin Waalaikumsalam, gitu ya. Maka menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu zahir harus jelas liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Doa Nabi siapa itu, nak? Doa Nabi siapa? Doa Nabi siapa? Ayo. Doa Nabi siapa? Siapa yang ngomong? Ya, angkat tangan. Doa Nabi siapa? Ayo, ada yang tahu? Yuk. Doa yang sampai doa Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Oke, angkat tangan yang hafal doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, angkat tangan. Kalau serempak semuanya sama. Coba angkat tangan. Ustaz, enggak usah tahu lagi. Ya, siapa? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Rabbi shrah. Ayo, enggak usah takut. Ada? Ini nampaknya nampak. Oke, katakan. Oke, maju sini. Bagus. Sini ya. Apa lagi?
sama dengan SMA tahun 2008 dulu. Ibu Citra ya. Oke, maju nak. Ada mic satu lagi nak? Mic satu lagi. Ini kelas berapa? Kelas 12. IPA, IPS? IPS. Karena IPS ini dikenal dengan sosialnya hablum minanas. Coba baca IPS. Rabbi syrah li sadri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri. Rabbi syrah li. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Desain Curug 2007 pernah mewakili mahasiswa lomba futsal se-Indonesia di Pontianak. Alhamdulillah dari Papua sampai Aceh ketemu saya di situ. Pertama perdana tanding lawan tuan rumah Pontianak jam 11 malam. Alhamdulillah kalah 6-0. Perdana itu futsal belum ada di Curug. Kemudian menyantri di Pondok Modern Darussalam Gontor, waktu itu saya kelas 5 di Kediri, pernah main di lapangan Brawijaya, tanding melawan Persik Kediri. Alhamdulillah juga kalah 3-0. Tapi pengalaman alhamdulillah ini berkat dari nama tadi, maka kami mengajak ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya cucu, punya ponakan dan sebagainya, beri nama yang baik. Ustadz berasal dari Kabupaten Seberang, jalur 2. Kalau kalian tahu rumah sakit, itu depannya masjid. Cari rumah Ustadz sangat mudah sekali. Ada masjid, sebelum masjid rumah pink 2 tingkat yang bagus. Itu tetangga Ustadz. Gimana rumah Ustadz masuk 200 meter yang punya tanaman buah naga. Alhamdulillah di perkarangan samping rumah ada 100 tanaman buah naga. Punya mertua saya. Jadi silakan ibu-ibu, ya saya sering kalau pengajian ibu-ibu yang langsung ke sana. Baik, pada hari ini kita mau peringati Maulid Nabi. Saya ingatkan ada 3 bahasa. Tadi satu putus sebenarnya ada Ustadz Anto Sujarwo ya. Kebetulan rekan saya. Bukan beliau izin tadi. Saya pikir ada. Karena saya ingin ikut style beliau. Jas. Beliau itu luar biasa ya. Memang rapi. Dulu kalau saya biasanya kalau ceramah itu biasa pakai sarung. Kayak nyantri. Hari ini saya kebetulan ada jas. Seperti kondangan gitu. Tadi saya kebetulan mohon maaf terlambat sedikit Bapak, karena kebetulan istri saya juga ada peringatan Maulid Nabi. Minta tolong antarkan ke Harun dulu, beli kue. Ya, namanya sayang istri. Ya mau tidak mau harus ngikuti. Tapi alhamdulillah suami tak dikasih kuenya. Ini ada peringatan Maulid Nabi. Ada 3 bahasa. Kau ingat anak-anak? Ada yang mengatakan Maulid Nabi. Secara bahasa Maulidun Nabi. Ada yang mengatakan Maulud Nabi. Ingat tuh Mauludun Nabi. Yang ketiga Miladun Nabi. Saya ulangi, ada Maulidun Nabi, ada Mauludun Nabi, ada Miladun Nabi. Semuanya benar. Apa konteks dari bahasa itu? Adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara apa nak di SMA? Maulid Nabi, boleh. Acara apa nak? Maulud Nabi, boleh. Acara apa nak? Miladun Nabi, boleh. Yang salah kalau ditanya, acara apa nak? Mulut Nabi. Memang ini ada orang Jawa ya Pak ya. Saya di pesantren Jawa itu banyak. Apa caranya? Mulutan Nabi. Ini orang Jawa khas. Mulutan. Ini pas ngomong dannya. Tapi kalau dia ngomong T, mulut Nabi. Ini mulut Nabi. Hari ini saya agak melihat pada saat ini kegiatan ini, paham-paham orang Indonesia sudah mulai sirna dengan yang baik-baik. Saya dapat kiriman dari grup Gontor itu. Saya ada istilah mazhab cleansing. Mazhab cleansing. Beliau mengatakan mazhab ini, kalau ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, sebenarnya itu sesuatu yang salah. Mengapa? Karena pendapat ulama tentang kelahiran Nabi itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada tanggal 3 Rabiul Awal, tanggal 5 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Berbeda pendapat. Tapi sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, sebenarnya itu bukan memperingati hari lahirnya Nabi, tapi memperingati atas kematian Nabi. Maka hati-hati dengan kegiatan itu. Katanya ini paham-paham mazhab cleansing sedikit mengatakan dikit-dikit bid'ah. Maaf ini, saya ingin luruskan ini anak-anak generasi.
Bangsa ini jangan kalian dapat nanti paham informasi dari keluarganya, nah ini bid'ah, semuanya bid'ah, sampai kehidupan kita terbatas. HP ini bid'ah. Ada yang baca Quran pakai HP bid'ah. Ada aplikasi Quran di HP-nya? Bolehkah baca Quran dengan HP? Tidak boleh. Kalau baca di kamar mandi. Iya? Buka HP Quran di kamar mandi haram, tapi di luar boleh. Makanya kalau ada yang mengatakan bid'ah itu, sampaikan aplikasi Quran di HP haram, nggak boleh buka. Kalau dia mengatakan seperti itu, ditanggapi dengan akal dibalas dengan akal. Kalau begitu nanti, kalau engkau masuk kamar mandi, lepaskan otakmu di luar, masuk ke kamar mandi. Kenapa? Otakmu juga menyimpan ayat-ayat suci Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah. Ini dikit-dikit bid'ah. Termasuk hari ini Ustaz, alhamdulillah, pakai kamera, pakai mic. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu yang mengumandangkan azan, Bilal bin Rabah, seorang budak hitam kelak. Ya Bilal, kata Muhammad, kumandangkan azan di atas Ka'bah, pakai mic kan? Masya Allah, di atas Ka'bah. Ini sedikit saya ambil perbandingan mazhab dari Bapak Dr. Zakir Naik. Ini paham-paham sendiri, sana harus betul dapat memahami. Ada yang mengatakan bahwa umat agama Islam ini sama menyembah berhala, menyembah patung. Mengapa? Karena mereka sholat menghadap kiblat Ka'bah yang mereka sujudkan. Mereka menganggap bahwa Ka'bah sebagai Tuhan. Jawaban langsung dipatahkan. Kalaulah itu Tuhan, tidak mungkin Nabi Muhammad menyuruh Bilal bin Rabah naik di atas Ka'bah, naik pakai tampang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa mic. Kalaulah seperti itu, saya berpikir, ya Allah, kasihan para pengurus masjid, tuh naik menara, hayya 'alas shalah, pakai mic saja, nggak ada yang ke masjid, apalagi nggak pakai mic. Termasuk masa corona nih Pak, mohon maaf, saya bukan menyinggung bapak-bapak, ada teman-teman kemarin. Nih Bu ya, patahkan jawaban bapak-bapak. Apa kata bapaknya? Pak, ke masjid lah Pak, mumpung masih hidup ini. Bu, nggak bisa, corona semakin merajalela, kata bapaknya gitu. Maka ibu langsung patahkan, udahlah Pak, sebelum corona saja bapak jarang ke masjid, apalagi waktu corona. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tadi saya sedikit ingin Bapak Anto Sujarwo dengan tidak saya. Beliau adalah rekan saya, sama-sama mubalik. Beliau namanya Anto Sujarwo LC. Kalau tadi pembawa acara ngomong Ustaz Riko, ya. Riko itu singkatan Rio Marco. Ustaz Rio, tapi alhamdulillah saya juga sama dengan Ustaz Sujarwo, Rio Marco LC MPDI. Alhamdulillah Pak. Tapi teman saya tanya, waktu itu Abu Zarna juga, Rio LC-nya kapan? Kok 2 bulan kemarin sudah dapat LC? Saya bilang LC saya bukan dari Mekah, bukan dari Mesir, tapi LC saya dari lulusan COVID, lulusan Corona. Saya 2 bulan lalu terpapar COVID, dan itu bismillah, hidupkah kita, matikah kita, dan siapapun kena itu dengan izin Allah. Pesan Ustaz satu, selama kita masih sehat, tadi alhamdulillah Pak Idi sudah nyampaikan, yang kena jemur ini rezeki, vitamin. Tadi dulu Ustaz waktu terpapar COVID, setiap jam-jam 9 berjemur sampai nggak pakai baju saya. Wah, mudah-mudahan vitamin. Alhamdulillah seminggu sudah mulai penciuman bau kembali. Nah artinya kalau kita memohon kepada Allah, ini doa. Ini Rasul ajarkan. Nih anak-anak memperhatikan semuanya. Kalau doa kita kepada Allah, maka senantiasa memuji Allah. Awali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu kita angkat tangan. Perhatikan semuanya. Mohon maaf. Kalau minta sama Allah, salah satu adab yang diajarkan bagi Nabi Muhammad, angkat tangan. Gimana angkat tangan? Bukan angkat tangan begini, angkat tangan batna kaffaihi, sejajar dengan kedua bahu. Coba angkat semuanya, sejajar dengan kedua bahu. Itu adab yang semestinya. Semuanya laki-laki perempuan. Tapi banyak kita gimana kalau doa? Lah capeknya taruh di atas paha. Amin ya Allah. Bisa tanya nih, kita minta sesuatu dengan orang tua kira-kira gimana? Ya, minta duitnya. Pernah? Yang tadi dia tidak pernah. Ini kita minta sama Allah, angkat tangan.
Minimal sejajar dengan kedua. Persoalan tangannya begini. Pernah kami ngangkat kemarin. Ada yang tangannya begini. Ya Allah ya Rob. Kalau dalam WA itu stikernya begini tangannya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang begini. Tidak jadi masalah. Minimal sejajar dengan kedua bahu. Kan ada juga yang memahami, Ustaz, kalau doa itu sesuai dengan stiker WA itu. Menempel. Kenapa kalau tidak menempel tertumpah doa kita nanti? Ya Allah. Diangkat nak. Sudah, Ustaz, ini masalahnya. Ada rekan saya, teman sejawat saya atau ibu-ibu ketemu, doanya bukan lagi sejajar, tapi diangkat. Ya Allah ya Allah. Jangan jadikan masalah. Berbaik sangka. Bisa jadi hutang yang lebih banyak daripada kita. Dia minta angkat tangan. Tapi kalau kita minta ini terkhusus di virus corona, kita dijauhkan dari bala. Baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma dfa'anal bala wal ghala wal wabah. Tangannya dibalik. Nih, mohon maaf nih pengurus, saya banyak menemukan pengurus masjid, perangkat-perangkat agama setelah meminta dia angkat, dia minta dijauhkan dari bala. Allahumma dfa'anal bala. Tangannya banyak saya temukan begini. Kalau dalam hadis yuqallibu yadayhi, Rasulullah itu membalik tangan. Allah marfa'al bala wal wala wal waba wal fasya wasu wal munkar wal bagh. Seperti apa sujud doa kunut itu dijauhkan dari mana? Beliau membalikkan. Jadi kalau tangannya begini itu tidak ada anjuran. Jadi hari ini sebenarnya kalau ditanya, saya membaca kitab Cahaya dari Imam Habib Abu Bakar. Ada dialog antara Allah dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bertanya, ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu? Nikmat apa yang paling kecil di sisimu ya Allah? Allah Ta'ala menjawab, nikmat yang paling kecil di sisimu adalah nafas yang kamu hirup dalam kehidupan ini. Bayangkan, nafas yang kita hirup ini nikmat yang paling kecil di sisi Allah. Cuma berarti kita ada nikmat yang terbesar. Mohon maaf Ustaz, nggak bisa pakai masker lama, sesak nafas saya. Karena bukan saya tidak mau prokes, tetap saya mau menggunakan KPG di tempat keramaian. Cuma persoalannya ada juga gara-gara pakai masker ada yang pingsan Pak. Ditelusuri kenapa pingsan? Masya Allah, rupanya maskernya masuk bulan tak pernah dicuci. Nah ini makanya kalau dalam surat Al-Ahzab, kalau tadi mana yang qori kita? Yang qori mana tadi yang baca Quran? Yang qori mana yang baca Quran tadi? Ngilang baca Quran. Saya lupa surat apa itu. Maka Muhammadun inna rasul. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Ahzab, sangat populer sekali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama kita mau dihormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Curug Kota, yang saya hormati para wakaf, yang saya hormati staf TU beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan yang Ustaz hormati para mahasiswi PPL. Ada berapa orang jumlahnya? 9 orang. Ya, 9 atau 10? 10. 3 laki-laki, 6 perempuan, 7 perempuan. Secara umum saya hormati dan abnai wa qurrata aini atau wabah. Siswa-siswi baik kelas 10, 11 dan 12 dari semua jurusan. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Bangun tidur tadi
secara langsung spontanitas kita membaca doa. Apa doanya? Apa doanya? Apa doanya? Doanya. Oke, apa doanya? Gus Dur. Ya, Abdurrahman Wahid. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ini dalam kesehariannya. Pertama, ada namanya Kiai Tahmid. Apa namanya? Apa Kiai Tahmid itu? Dia senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masuk siringnya, alhamdulillah. Ketemu duit? Hati-hati. Kalau ketemu uang di jalan jangan ngomong alhamdulillah rezeki saya, bukan. Ketemu HP atau bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan milik kita. Pertama Kiai Tahmid. Yang kedua Kiai Tasbih. Amalannya subhanallah, 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 sampai disebut dengan Kiai Tasbih. Nah, yang ketiga Kiai Istighfar. Apa itu istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, singkat cerita, karena amalannya itu saja, tiga kiai ini adalah salah satu alumni pesantren dan mondok sama-sama. Kumpul di reunian. Kata kiainya, Kiai Tahmid, tasbih dan istighfar, kita kumpul di pesantren. Nanti habis sholat, habis itu kita mancing di sebelah masjid, mengenang masa-masa santri dulu. Wah, siap. Habis sholat asar, setelah berjamaah, mereka sudah siap bawa pancing. Karena di samping itu ada sungai. Nah, tanpa disengaja, karena di sebelahnya sungai, mau berangkat mancing, Masya Allah, tidak disangka, kebetulan habis asar itu banyak ibu-ibu yang lagi mandi. Kiai pertama ngomong, alhamdulillah. Kiai yang kedua, subhanallah. Kiai yang ketiga, astagfirullah. Kira-kira mana yang tepat? Saya ingin mengajak, perbanyak juga bukan tahmid, bukan tasbih, tapi juga beristighfar. Habis sholat duduk walaupun itu munfarid atau berjamaah. Astagfirullah. Ya Allah, banyak dosa saya, ampuni ya Allah. Astagfirullah. Barang siapa man lazimal istighfar, membiasakan melazimkan dan beristighfar, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi perbanyak istighfar. Ya anak saya, Bu, mohon maaf karena kebetulan dia masih kobar 4 tahun setengah, mungkin belajar dari gurunya gitu. Kalau saya lagi marah atau Uminya lagi marah, apa? Yang sebuah hadis. La taqab fal tajannah. Masya Allah. La taqab fal tajannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ya Allah. Sifat astagfirullah. Bagus itu. Jadi kalau nanti ketemu bapak ibu lagi marah, la taqab ummi fal tajannah. Jangan marah bagimu surga. Maka perbanyak kita beristighfar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pekan ini saya ada kehilangan sedikit rasa cinta karena sebelumnya saya sudah termasuk demam film. Kalau orang mengatakan demam drakor, saya pikir drakor itu apa, bukan drama Korea. Saya demam film setiap jam 9 malam itu tentang sejarah Islam, perebutan kekuasaan Islam di Turki dan Mongol. Yakni judulnya Kurulus Osman. Kalau ada kawan-kawan, adik-adik nonton itu, setiap disebut nama Nabi Muhammad, ini kebiasaan orang Turki. Kadang saya ngomong, maka jangan heran kalau kita ketemu ulama yang viral-viral hari ini. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, tangan kanannya langsung menara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar lebih merasa cintanya kepada Nabi itu semakin dekat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat dan mengikuti sunnahnya, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, karena ini mengisi peringatan Maulid Nabi, tak salah mungkin Ustaz mu'arifun nafsi. I will introduce myself. Sedikit memperkenalkan diri. Mohon maaf karena sebenarnya
Dulu waktu 2008 saya PPL di sini. Jadi anak PPL saya pernah kebetulan bersama dengan Ibu Citra ya. Ibu Citra dari UNP, saya dari Stein dulu, sekarang di IM. Jadi masuk di sini, saya ingat betul lokasi-lokasi yang pernah saya duduki, termasuk lokal ujung itu. Sekarang lokal berapa itu? Dulu ibu yang masih ingat betul saya ngajar agama di lokal itu. Dan hampir, karena maklum saya masih PPL darah muda, hampir esmosi ya. Karena ada siswa yang tidak membenarkan kata saya. Karena waktu itu saya minta, nak pindah duduk di situ. Enggak mau dengar sama, nak pindah di situ. Nah, saya bilang, hitungan 1, saya cuma hitungan 1, masuk pindah. Rupanya menggertakkan pesantren ini luar biasa. Jadi ingat betul di situ. Kemudian ring basket ini dulu masih ingat betul. Dulu bukan main basket saya di sini, main futsal. Jadi pernah tendangan langsung masuk ke lubang itu. Ya, Masya Allah, itu berkali-kali lagi, ya, tidak langsung. Jadi memori saya masuk sini bersyukur alhamdulillah melewat Ustadz Edi yang menghubungi saya pekan lalu dan Ibu Marini kalau tidak salah ya, karena Pak Fatul menghubungi saya katanya dicari. Dan ini pertama kali saya masuk di SMA 1 ini untuk mengulang tahun 2008 yang lalu. Ustadz namanya tak panggil Ustadz tak cocok, karena nama saya Rio Marco, tulisannya Marco, maka mohon maaf orangnya agak sedikit maco gitu. Itu nama pendek. Nama panjang Ustadz Muhammad Rio Marco Sastra Minang Putra El Janiago. Ada yang lebih banyak lagi? Ya, pas kebetulan tanggal lahir Muhammad Rio Marco Sastra Minang Putra El Janiago. Karena waktu saya nggak bisa protes ketika lahir, hari ini baru sadar saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayub sina ismauli anal isma disebut nama itu sebagian dari doa. Rupanya waktu saya lahir dulu ada pemain AC Milan dari Belanda namanya Marco van Basten. Makanya saya ini anak Milanisti. Alhamdulillah karena kata Rasulullah SAW masker secara medis sudah kita buat. Ya minimal kita jaga prokes dan memohon kepada Allah. Kemudian Nabi Daud bertanya lagi, ya Rasul, ya Allah, nikmat apa yang paling besar? Allah Ta'ala menjawab, nikmat yang paling besar adalah diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam jagat raya ini. Itu nikmat yang paling besar. Kenapa Allah selalu mengingatkan dalam surah Al-Anbiya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus untuk Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Maka anak-anak yang saya cintai, kesempatan berbagai ini saya ingin mengajak jangan sampai salah kaprah kita berkenaan Nabi Muhammad ini. Mohon maaf, ini baru kejadian viral di YouTube Ustadz Edi. Saya dapat kiriman teman, sekarang di Jawa itu ada momen peringatan Maulid Nabi, tapi di sampingnya dimasukkan unsur maksiat. Gara-gara anak viral hari ini. Apa itu? Mereka berpenampilan, kalau tadi tim nasyid mana tuh namanya? Risma ya? Tapi perempuan semua. Mesti harus ada laki-laki pendengar suaranya, ya. Karena dulu saya juga pernah ikut nasyid itu. Ya, yang parahnya mereka selingi kegiatan itu dengan joget TikTok. Allah ya Allah. Jadi, maaf ini, ya. Yang kebiasaan TikTok, kalau TikToknya berdakwah tak masalah. Tapi TikTok yang joget-joget, yang mengundang syahwat, yang melihatnya, semakin banyak yang melihatnya, maka disebut dengan dosa jari. Nah, hati-hati. Saya paling alergi untuk TikTok sebagainya. Maaf ya, ini Ustaz bukan mengajak kampanye, karena kebetulan anak-anak nggak boleh bawa HP, Pak. Boleh, jadi bawa HP hari ini. Boleh, nanti ingat mau nonton ceramah ini streaming nanti atau mengulang lagi dilihat itu Ustaz langsung live di Instagram Ustaz. Biar tahu Ustaz apa IG-nya gitu, promosi Ustaz. Enggak, kebetulan anak SMA mahasiswa saya suruh follow saya karena ada kajian-kajian saya di situ. Instagram Ustaz itu Abiel Marco. Itu boleh dilihat Abiel Marco. Ya, kalau ada kajian-kajian, kalau ada yang mau tanya ke Ustaz boleh. Ya, ada yang langsung cek pakai HP nggak masalah. Ya, tapi intinya
kesempatan hari ini sering mengajak, mari senantiasa kita harus lebih menjadikan suri tauladan uswah hasanah yang harus kita cintai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada 3 amplop sebenarnya. Saya ingin langsung berikan pertanyaan. Yang jawab langsung angkat tangan. Apa istilah-istilah dari nama selain Maulid Nabi tadi? Oke, maju. Kalau ujung itu. Dia cepat angkat tangan. Tahu nasib kita ya? Oke, kelas berapa nih ya? Kelas? Oh, 11 IPA 2, alhamdulillah. Coba, apa saja nama-nama setelah tadi? Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi, Milad Nabi. Artinya? Oke, hari kelahiran Nabi, alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Allah ya Allah, makin banyak pertanyaan ini. Pertanyaan kedua. Maaf Ustaz, terlalu lama karena di sini ada peringatan di sebelah Ustaz. Diminta di TK Polres kita. Tapi dia sudah lewat. Pertanyaan kedua. Banyak cerita tadi banyak gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, begitu ya? Walaupun saya jelaskan sama lihat ada yang pernah membaca. Kenapa dikatakan pada tahun Gajah? Oke, sini yang laki-laki itu. Oke, kalau pengen kamu ya kasih dia serempak. Oke, kalau apa 2 orang maju langsung 2 orang nggak apa-apa. Sama-sama besar. Memang ini semangat semua satu di luar binasa ya. Oke, kelas berapa? Perkenalkan nama, Ya. nama saya Wahyudi Ananta dari kelas 11 IPS 4. Ini Roman nama saya Muhammad Reza dari kelas 11 IPA 5. IPA 4, IPA 5. IPS 4. Kamu IPS 4, kamu? IPA 5. Badannya kok lebih besar IPA gitu kan? Oke. Yuk coba jawab. Apa kata Gajah? Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah adalah pada masa itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Abraham yang menggunakan gajah untuk berusaha menghancurkan Ka'bah. Lanjutkan. Tinggal lanjutkan. Iya. Ya, setelah mau menghancurkan apa lagi? Ya, di masa itu pasukan Abraham melakukan Ya. dominasi Jazirah Arab yang dominasi ya. Ya, peringatan di sebelah Ustaz. Diminta di TK Polres ini tadi. Tapi dia sudah lewat. Pertanyaan kedua. Banyak cerita tadi banyak gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Rasulullah SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, begitu ya? Walaupun saya jelaskan, saya mau lihat ada yang pernah membaca. Kenapa dikatakan pada tahun Gajah? Oke, sini yang laki-laki. Oke, kalau ini rekam dulu. Ya kasih besok Pak. Oke, mau Pak 2 orang maju langsung 2 orang nggak apa-apa. Sama-sama besar. Memang ini semangat semua satu di luar binasa ya. Oke, pas berapa? Perkenalkan nama, Ya. nama saya Wahyudi Ananta dari kelas 11 IPS 4. Ini Roman nama saya Muhammad Reza dari kelas 11 IPA 5. IPA 4, IPA 5. IPS 4. Kamu IPS 4, kamu? IPA 5. Badannya kok lebih bisa IPA kan? Oke, ya coba jawab. Apa kata menjadi? Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah adalah pada masa itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan Abraham yang menggunakan gajah untuk berusaha menghancurkan Ka'bah. Lanjutkan. Tinggal lanjutkan. Iya. Ya, setelah mau menghancurkan apa lagi? Ya, di masa itu pasukan Abraham melakukan Ya. dominasi Jazirah Arab yang dominasi ya. Iya, tapi kalau itu dia juga ada melakukan ke daerah Mekah kan, dia punya rencana untuk menghancurkan Ya. Mekah dengan pasukan gajahnya yang pasukan gajah. Ya, sekarang ini itu nak Ka'bah itu. Hancur Ka'bah? Yang menghancurkan apa? Ya, hancurkan Ka'bah. Ka'bahnya hancur tidak? Katanya Iran
Kenapa tidak hantu? Ano, aduh, ya, mujizat bunga batu. Mujizat bunga batu. Oke, Allah utus. Allah utus bunga batu. Apa surah Al-Fil? Apa surah Al-Fil? Sudah maju. Oke, satu, alhamdulillah. Oke, yang hafal surat Al-Fil. Oke, maju sini. Wah, kasih langsung. Oke, surah Al-Fil baca. Bismillah. Dalam ikhlas, Bismillah. Al-Fil, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahu fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi jaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil apa arti Al-Fil? Artinya ada apa lagi? Yang lagi? Oke, saya minta dua lagi. Yang berani, karena Rasulullah SAW itu disebut ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan disebut ketika yang sholat dan dibaca ketika orang mengumandangkan azan. Saya minta yang lantang saja, bukan semuanya, tapi menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan kuat. Angkat satu, maju, satu lagi. Oke, sini. Boleh kameramen juga boleh angkat tangan. Nggak usah pakai kameramen, ya. Nggak usah takut. Oke. Kita lihat pasnya atau tidak, kasih mic. Pas berapa nak? Oke, fokus dulu pas. Oke, silakan baca ya. Asyhadu anna. Ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. mana yang bagus? Yang kiri atau yang kanan? Oke, yang bagus itu semuanya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi. Oke, nanti belajar ini nanti biasanya kalau akad nikah disuruh bersyahadat. Iya, di akad nikah, ya akad nikah kamu bersyahadat. Jangan melepotan. Dan nanti nikah nanti. Oke, alhamdulillah. Ini bagus. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dua lagi. Yang perempuan. Wah, belum masih. Udah angkat tangan. Maju sini, maju. Oke, dulu pertanyaan sudah angkat tangan. Oke, bagus. Satu lagi. Sudah satu lagi. Oke, sini. Oke. Kasih nih. Itu memang enak ya sama 2 sama 1 ya. Oke. Kelas 11. Oke, jawab apa yang ingin mau saya tanyakan. Hah? Oh gitu. Ustaz belum ngasih pertanyaan sudah angkat tangan. Berarti sudah ada telepati. Oke. Oh, terlalu semangat. Oke. Sebutkan nasab dari Rasulullah SAW semampu. Silsilah Nabi Muhammad sampai semampu kamu. Kalau kamu dapat 3, nanti ada 3. Karena itu kan 2 lagi. Ayo silakan dulu. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib Oke, sampai situ. Ulangi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Oke, terus bin Qusay, terus bin Kilab, terus awas sampai situ. Ulangi lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sampai situ. Oke, asal berani maju ya. Ya, bagus itu nak sebelum diberikan pertanyaan sudah angkat tangan. Ya, tolong diangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, hari ini kami mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan itibar pelajaran buat kami, dan kami lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan seisinya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Allah maghfir lana wa fir dzunuba wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Dan berilah kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mengkasihani kami sejak kecil. Wal jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridun illa syafaitah, wala 'aiban illa satartah, wala taliban min tullabil ilmi illa wafaqta wa najahta, wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna fi tarbiyah wa ta'lim, Allahumma a'inna fil bina' wa tanzim, Allahumma ja'alna wa asatizatana wa tullabana mujtahidina fi ta'allum, khushi'ina fil ibadah, mukhlisina fil a'mal, mutamassikina bis syari'ah, mura'il nizam wa mutakhallikina bi akhlaqil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyura SMA Negeri 1 Jalabong. Sekali lagi beri tepukan yang meriah untuk Narsi SMA Negeri 1 Jalabong. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Jalabong yang kami banggakan. Dengan berakhirnya penampilan nasyid dari SMA Negeri 1 Jalabong, maka berakhirlah acara resmi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara, marilah sama-sama kita membacakan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami akan menampilkan salawat yang berjudul Assalamualaikum. Rokkata aina ya syauqan walitaibata tarafata ishqan fa'ataitu ila habibi fa'taya qulbu wa rizqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairi ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'ashraq iqra iqra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syauqan walitaibata tarafata ishqan fa'ataitu ila